Bayangkan kamu lagi berdiri di depan lokomotif uap tua yang megah gitu. Mesinnya menderu, bakar batu bara, terus tenaganya luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, sekuat apapun dirawat, pasti ada karat yang numpuk. Bener nggak? Iya, bener banget. Pasti ada sisa pembakaran yang tersendat, terus komponennya mulai aus. Nah, hari ini di Deep Dive kita mau bedah tumpukan riset ilmiah, terutama dari lab David Sinclair, buat lihat penuaan dari kacamata yang beda. Jadi bukan sekedar kumpulan penyakit ya, tapi murni masalah fisika. Tepatnya hukum kedua termodinamika soal entropi. Betul. Dan hukum ini tuh absolut banget. Entropi kan ukuran ketidakteraturan di alam semesta. Sistem yang teratur pasti perlahan jadi kacau. Jadi penuaan itu momen di mana kekuatan fisika pelan-pelan ngalahin kemampuan tubuh kamu buat memperbaiki diri. Wah, ini bikin aku penasaran sih. Kalau tubuh kita ibarat lokomotif tadi, kita kan terus-terusan masukin bahan bakar nih, dari makanan. Secara logika, selama disuplai terus, mesinnya nggak menua dong. Logikanya emang gitu, tapi alam semesta tuh selalu minta pajak untuk setiap konversi energi. Waktu mitokondria kita ngubah nutrisi jadi ATP, efisiensinya nggak pernah 100%. Pasti ada yang bocor ya. Pasti ada. Selalu ada panas metabolik dan limbah molekuler yang bocor keluar sebagai entropi. Nah, fisikawan biologi tuh udah ngitung batas maksimal toleransi tubuh kamu terhadap kekacauan ini sebelum sistemnya gagal permanen. Tunggu dulu. Emang bisa dihitung batasnya? Berapa tuh? Bisa. Angka rata-ratanya itu sekitar 11.404 kJ per Kelvin untuk tiap kilogram massa tubuh kamu seumur hidup. Spesifik banget angkanya. Kalau kita semua lagi balapan menuju ambang batas kekacauan itu, siapa dong yang ngebakar kuota ini paling cepat? Percaya nggak percaya, bayi. Mereka tuh penghasil entropi paling ekstrim. Bisa 3 kali lipat lebih cepat dari lansia, karena metabolisme pertumbuhannya kan masih semangat tuh. Oh, wow. Masuk akal juga sih. Terus kalau orang dewasa gimana? Kalau dewasa, pria rata-rata nabrak ambang batas ini lebih cepat dari wanita. Laju metabolisme basal pria akan lebih tinggi ya. Jadi mereka bakar energi lebih cepat. Bener. Dan akibatnya, tumpukan limbah entropinya juga berakumulasi lebih awal. Oke. Aku paham soal sisa panas dan limbah ini. Tapi jujur, aku masih agak bingung sama kausalitasnya. Kenapa sekedar akumulasi panas atau entropi fisik bisa bikin sel kulit mengerut atau ginjal kita gagal? Gimana energi bocor ini ngubah fisik kita? Nah, David Sinclair ngejelasin ini lewat teori informasi penuaan. Coba bayangin DNA kamu itu kepingan CD musik yang datanya abadi. Terus epigenom itu ibarat lensa laser pemutarnya. Oke, DNA itu CD, epigenom itu lasernya, terus entropinya gimana? Entropi itu bertindak sebagai debu dan goresan fisik yang numpuk di lensa laser itu. Paham aku. Jadi data lagunya sebenarnya masih utuh. Tapi karena lensanya buram kena goresan, lagunya jadi putus-putus dan sumbang gitu ya? Tepat banget. Dan suara sumbang itu adalah sel yang kehilangan identitasnya. Kekacauan molekuler ini nggak cuma diem di satu tempat loh. Maksudnya dia bisa nyebar ke organ lain? Iya, waktu sel stres karena entropi, dia memicu peradangan yang nyebar lewat aliran darah ke seluruh tubuh. Ini fenomena yang disebut spillover. Makanya riset nemuin kalau ketidakteraturan sinyal jantung atau ECG bisa memprediksi risiko patah tulang di masa depan. Hah, serius? Dari jantung ngaruh ke tulang? Iya, bener. Karena peradangan kronis dari jantung itu ganggu sirkulasi nutrisi esensial yang pelan-pelan nurunin kepadatan tulang di tempat lain. Wow, agak ngeri ya. Tapi gini deh, kalau hukum fisika ini mutlak dan penyebaran entropi nggak mungkin dihindari, ngapain kamu repot-repot hidup sehat? Buat apa makan sayur atau olahraga kalau mesin ini pasti hancur termakan fisika? Disinilah geologi punya trik keren, namanya hormesis. Ini tuh mekanisme di mana kita sengaja merusak sedikit keseimbangan tubuh lewat stres terkendali. Tujuannya buat memicu perbaikan massal. Oh, kayak orang yang suka mandi es itu ya? Nah, itu dia. Mandi es memicu produksi protein kejutan dingin, kayak RBM3, buat ngelindungin otak. Kalau sauna yang panas ekstrim, itu maksa tubuh ngebongkar dan ngelipat ulang protein yang rusak kena entropi tadi. Terus ada juga mekanisme pas kita tidur.
Kalau tidur beda lagi. Itu kan cuma ngistirahatin otot aja kan? Enggak cuma itu, waktu kamu tidur lelap, ruang antar sel di otak kamu tuh secara fisik membesar sampai 60%. Sebentar, membesar fisiknya. Buat apa tuh? Buat ngasih jalan cairan cerebrospinal mengalir deras, kayak buka pintu bendungan gitu. Tujuannya buat milas habis tumpukan sampah molekuler. Jadi tidur itu proses tubuh ngeekspor entropi ke lingkungan luar. Berarti gaya hidup sehat yang selama ini kita dewakan sebenarnya adalah strategi pertempuran fisika dong. Kita secara aktif nekan produksi entropi dari dalam, sekaligus cepetin proses ekspornya keluar tubuh. 100% bener. Kita emang nggak bisa nulis ulang hukum kedua termodinamika, tapi kita punya kendali penuh buat ngatur kecepatan lajunya. Sebuah perspektif yang luar biasa ya. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran provokatif buat kamu renungkan nih. Dari kacamata fisika murni, kematian itu kan didefinisikan sebagai kesetimbangan termodinamika sempurna dengan lingkungan sekitar. Iya, nggak ada lagi energi yang bergerak, bener-bener diam. Nah, kalau suatu hari, teknologi medis canggih bisa ngentiin laju entropi kita sampai nol absolut demi keabadian, apa itu berarti kita bakal terperangkap dalam kondisi diam kayak patung es? Bukannya lokomotif uap yang sama sekali nggak ngebulin asap dan buang limbah adalah lokomotif yang sebenarnya udah berhenti beroperasi? Sesuatu buat kamu pikirkan. Sampai jumpa di Deep Dive selanjutnya.